Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur dengan berkat yang telah diberikan kepada kita melalui Tuhan yang sangat baik, yang sentiasa menyertai juga melindungi kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan meneruskan di dalam renungan kita saat indah bersama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk meneruskan renungan kita. Bapa di syurga, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami menyembah kepadamu dan kami memohon kepadamu agar kami berada dalam keadaan yang baik-baik. Bapa yang baik, ampuni segala dosa, kesalahan, perbuatan kami yang telah kami lakukan yang tidak baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Jikalau ada pikiran hati kami yang jahat, tolong Tuhan bantu kami agar kami menjauhkan itu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami agar kami dapat mengerti setiap satu persatu firman yang akan kami dengar. Inilah doa kami Tuhan, kami berserah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, tajuk firman Tuhan kita pada saat ini adalah mendapat hadiah istimewa. Apakah itu? Apa hadiah istimewa yang kita dapat? Dalam Roma 4 ayat 4 hingga 5, ayat renungan kita bersama pada saat ini. Roma 4 ayat 4 hingga 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak dihitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat renungan kita pada saat ini merupakan perkara yang sangat menyenangkan apabila kita mendapat hadiah yang istimewa, dan apalagi jika dari orang yang istimewa bagi diri kita. Kita pasti tidak sabar untuk melihat apa hadiah tersebut kalau kita diberikan. Pada saat ini, Tuhan mau memberikan hadiah kepada kita, pada masing-masing kita. Apakah kita akan tolak hadiah daripada Tuhan? Janganlah kita merasa bahwa hadiah yang istimewa itu adalah datang dari manusia. Manusia memberi hadiah apa yang ada di dunia. Tapi ingatlah bahwa hadiah yang Tuhan beri adalah hadiah teristimewa kepada setiap manusia. Saudara-saudara yang terkasih, jika ada seorang anak yang giat belajar, dia memperbaiki nilai-nilai repot sekolah dia, keputusan-keputusan dalam peperiksaan dia, serta jika dia dapat menjadi juara dalam kelas, dia akan mendapatkan hadiah. Dan pasti hadiah itu adalah hadiah yang istimewa daripada seorang ayah yang memberikan dia motor. Ya, hadiah bukan upah, bukan gaji. Upah anak itu rajin belajar adalah ia mendapat nilai yang baik. Itu upahnya. Atas prestasi itu, ayah yang tidak bekerja, dia berinisiatif, berusaha untuk memberikan hadiah kepada anak yang sedang giat belajar. Hadiah biasanya diberikan pada akhir ketika seseorang telah meraih prestasi ataupun tujuan yang dia ingin lakukan. Maka di akhirnya dia diberikan hadiah. Saudara-saudara, adalah merupakan hal yang menyenangkan apabila kita sudah berusaha melakukan sesuatu pekerjaan dan akhirnya kita mendapat hadiah daripada seorang yang istimewa. Saat ini, marilah kita, jika mau hadiah yang istimewa, kita bekerja dengan baik, melayani kepada Tuhan. Tidak kira kamu mau melayani Tuhan dalam apapun bidang yang kamu tahu. Kamu mau menjadi seorang dokter, kamu mau menjadi seorang pengusaha, kamu mau menjadi seorang pendeta. Tidak kira,
jika kamu melakukan pelayanan itu dengan baik, hadiah istimewa akan Tuhan berikan. Melayani Tuhan haruslah dengan hati yang senang dan bersungguh-sungguh. Bukan hanya memperhatikan kehebatan kita semata-mata. Jikalau kita seorang yang bijak untuk bernyanyi, bukan kita lakukan nyanyian kita tunjukkan bahwa kita hebat. Tetapi di dalam kita hebat bernyanyi, kita harus nyatakan bahwa itu pemberian Tuhan. Saudara-saudara, apa hadiah yang akan Tuhan berikan bagi kita? Mari kita lihat bagaimana Tuhan memperlihatkan cara Dia memberi hadiah. Cara Tuhan ini berbeza. Dia memberi hadiah justru pada bagian awal seperti yang ditunjukkan kepada Abraham dan orang percaya. Abraham dibenarkan karena iman. Sebelum ia membuktikan kesungguhan imannya, sebelum ia disunat sebagai muterai kebenaran berdasarkan iman. Pembenaran oleh iman merupakan anugerah Allah, hadiah yang diberikan bukan berdasarkan perbuatan manusia. Kita baca itu di dalam ayat yang ke-6. Tetapi semata-mata karena kasih karunia daripada Allah. Hadiah Allah ialah menjadikan Abraham bapa orang percaya. Hadiah ini juga mengaruniakan pengampunan atas dosa, sehingga kesalahan manusia tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang terkasih, inilah cara Tuhan memberi hadiah yang istimewa. Dia berikan di awal, Dia tidak berikan yang di ujung, di akhir. Dia tahu bahwa Abraham adalah seorang yang setia, maka Dia memberitahu dahulu apa hadiah itu. Saudara-saudara, betapa istimewanya hadiah Tuhan yang diberikan. Kita tidak perlu bersusah payah untuk berhabis memperlihatkan manusia. Kita hanya perlu mempercayai kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan hadiah. Dengan menyadari kemurahan daripada Tuhan, kita akan sentiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan termotivasi untuk mengikuti, mengimani akan firman Tuhan Alkitab. Kita juga akan dapat menjalani pelayanan kita dengan baik dan berbuat demi memuliakan nama Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, jikalau kamu mau melayani kepada Tuhan, layanilah dengan kesungguh-sungguhan. Kalau kamu seorang juru rawat, layanilah dengan baik kepada Tuhan. Kalau kamu seorang guru, lakukanlah pekerjaan kamu dengan baik dan untuk melayani Tuhan. Karena di dunia ini kita harus melayani kepada Tuhan, melayani kepada manusia-manusia ciptaannya dan juga seluruh ciptaan Tuhan. Kita tidak mungkin membalas kebaikan Tuhan, tetapi kita dapat mensyukuri, berterima kasih dengan tidak kita sia-siakan anugerah yang telah Tuhan berikan itu. Saudara-saudaraku, saat ini kita dinasihati melalui firman Tuhan. Kita renungkan, kita lihat dalam pelajaran kita, agar kita juga jika mau mendapat hadiah dari Tuhan, datang kepada Dia. Percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, maka hanyalah untuk Tuhan saja. Jangan kita lakukan hanya untuk kenikmatan kita, tetapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, bagaimana Tuhan memberikan hadiah yang istimewa? Dia akan memberikan di awal dalam kehidupan kita. Kita lihat, kalau kita sudah sukses dalam pekerjaan, pelajaran, semuanya Tuhan sudah berikan itu di awal-awal. Kamu lulus dalam pemeriksaan, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada kamu. Saudara-saudara, orang percaya tidak berusaha mengejar pembenaran Allah, melainkan orang percaya mensyukuri pembenaran pemberian yang sudah dikaruniakan bagi manusia. Terima kasih, semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini yang memberi kita satu dorongan dan nasihat bahwa Tuhan mau memberi kepada kita hadiah pada saat ini.
Apakah kita mau menerima itu? Jikalau saudara-saudara ingin menerima, mari kita layani sesama manusia dan juga kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita satu persatu. Shalom. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dengan berkat berlimpah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dengan firman yang kami dengar, menunjukkan betapa Tuhan benar-benar mengasihi, melindungi, dan memberikan kami hadiah yang istimewa. Saat ini Tuhan, Engkau membawa kami, mengajar kepada kami, agar kami mau melayani kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hadiah istimewa kepada kami. Saat ini Tuhan, jikalau kami belum lagi melangkahkan langkah untuk melakukan pelayanan kepadamu, ajarkan kami agar kami dapat melayani kepada Tuhan. Terima kasih karena mendengar doa ini. Memberkati kami semua yang bersama-sama dalam firman Tuhan saat ini. Menjadi satu berkat kepada kami, juga kepada orang lain. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.